Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, 100 hari masa jabatan pemerintahan Prabowo Gibran. Litbang Kompas tidak hanya mensurvei tingkat kepuasan publik, tetapi juga membahas bagaimana pemilih parpol dan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. 100 hari masa jabatan pemerintahan Prabowo Gibran, Kompas tak hanya mensurvei tingkat kepuasan publik, tapi juga membahas bagaimana pemilih parpol dan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Warna biru untuk penilaian puas dan merah tidak puas. Selayaknya koalisi yang solid, partai pendukung utama Prabowo seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN memang menunjukkan tingkat kepuasan tinggi. Sebanyak 87% pemilih Gerindra di pemilu 2024 menyatakan puas dan 13% tidak puas. Pemilih Partai Golkar pada pemilu 2024 mengaku puas sebanyak 90,4% dan 9,6% tidak puas. Sebanyak 86,8 pemilih Partai Demokrat mengaku puas dengan pemerintahan Prabowo Gibran dan 13,2% tidak puas. Sementara pemilih PAN memiliki tingkat kepuasan tertinggi sebanyak 96% dan 4% mengaku tidak puas dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara pemilih PKB yang kalah Pilpres berseberangan dengan Prabowo, namun kini telah masuk pemerintahan seperti PKB justru dari hasil survei terbaru, sebanyak 85,1% mengaku puas dan 14,9% tidak puas pada pemerintahan Prabowo Gibran. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu menyebut ada kesamaan pola antara sikap parpol pendukung dengan tingkat kepuasan terhadap Prabowo. Sementara bagi partai seperti PKS yang memang punya pilihan berbeda saat Pilpres, tingkat kepuasannya lebih rendah. Memilih pilihan partainya dan partainya kemudian memang bergabung dalam pemerintahan, sedikit banyak secara psikologi mereka memang memberikan apresiasi dan percaya pada pemerintahan Prabowo Gibran yang juga menjadi pilihan politik dari partainya untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Jadi mereka memilih partai yang tidak ada dalam pemerintahan cenderung approval ratingnya rendah dibandingkan mereka yang mendukung partai yang masuk dalam pemerintahan. Jadi itu Partai yang memilih jadi oposisi seperti Nasdem dan PDIP. Pemilih Partai Nasdem pada pemilih 2024 mengaku puas sebanyak 83,6% dan 16,4% tidak puas. Begitu pula 74,3% pemilih PDIP di pemilu 2024 menyatakan puas dan 25,7% tidak puas. Hasil ini seakan beriringan dengan pesan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri terhadap pemerintahan Prabowo. Politikus PDIP Eriko Sotarduga menyebut Mega berpesan kepada seluruh kadernya agar bahu-membahu memberi support pemerintahan Prabowo Gibran. Kepada seluruh kader partai yang ada untuk disampaikan kepada semua anggota maupun simpatisan PDI Perjuangan maupun seluruh rakyat Indonesia bahwa dalam situasi ini kita mari bahu-membahu, saling bantu-membantu, kita mensupport pemerintahan ini agar ini berjalan dengan baik sehingga ke depan ini ekonomi maupun juga kondisi kita semua jauh lebih baik. Tingkat kepuasan di bawah 50% justru muncul dari pemilih PKS meski partai ini telah bergabung dengan pemerintahan. Sebanyak 49,4% pemilih PKS pada pemilu 2024 mengaku puas dengan pemerintahan Prabowo Gibran dan 50,6% tidak puas. Survei Litbang Kompas dilakukan melalui 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada 4 hingga 10 Januari 2025 dan sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error plus minus 3,1% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana tingkat kepuasan partai politik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran berdasarkan survei Litbang Kompas? Kita akan bahas hasil dari survei Litbang Kompas bersama peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu. Selamat malam Mas Yohan.
Selamat malam, Nitya. Mas Johan, terlepas dari apa yang ditunjukkan oleh pemilih partai yang memang mendukung Prabowo sejak awal ya, ini Kim Plus begitu. Yang menarik adalah bagaimana ternyata angka-angka yang muncul dari pemilih partai termasuk PDIP dan juga PKS. Saya ingin mulai dari yang di bawah, tingkat kepuasannya di bawah 50% dulu. Dari PKS, apa yang menjadi catatan? Kenapa kemudian ketika PKS sebenarnya sudah menunjukkan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Gibran, tapi justru malah pemilih PKS-nya tidak menunjukkan tingkat kepuasan lebih dari 50%. Ya, ini sebenarnya fenomena kedua ya. Yang pertama itu ketika Pilkada Jakarta kemarin bagaimana pemilih PKS itu mengalami split voting. Jadi pilihannya itu terbelah antara mengikuti arah politik partai atau mengikuti pilihan sendiri ketika di Pilkada Jakarta. Pilihan politik partai di Jakarta itu adalah mengarahkan dukungan ke Pak RK. Tapi di survei kita, terutama di survei exit poll, itu menyebutkan hampir separuh pemilih PKS itu justru memilih Pramono Rano yang notabene tidak didukung oleh PKS gitu ya. Jadi ini juga kelihatan di survei terakhir di Januari 2025 ketika kita menanyakan bagaimana kepuasan mereka, penilaian mereka terhadap kinerja Prabowo Gibran. Dari sisi pemilih PKS, itu juga terjadi hal yang sama, split voting gitu ya. Separuh pemilih PKS itu menyatakan tidak puas. Sementara 40% sekian menyatakan puas. Jadi ini fenomena kedua. Jadi khusus PKS ini ada gejala memang potensi split votingnya tinggi ya. Oke, maaf saya potong Mas Johan, tapi kalau dengan pilihan politik partai. Kalau dilihat apa karena artinya ada isu internal PKS begitu ya, mulai dari Pilpres hingga kemudian Pilkada, atau sebenarnya bisa dikatakan sebenarnya pemilih PKS ini punya sikap kritis sendiri-sendiri begitu? Iya, dari sisi penilaian evaluasi kinerja pemerintah memang ada sisi sifat kritis ya, karena pemilih PKS ini mayoritas di urban, mereka pendidikan menengah ke atas, sedikit banyak itu berkontribusi pada penilaian mereka ketika menilai kinerja pemerintah. Tentu ada hal juga dari sisi politis bagaimana penolakan gitu ya dari sisi mereka terhadap faktor Jokowi gitu ya. Karena kan di Pilpres kemudian di survei Pilkada juga kelihatan sisi Pak Jokowi kan mendukung Pak RK di Jakarta. Hal yang sama ketika Pak Jokowi bergabung dengan Pak Prabowo, pemilih PKS yang sebelumnya di 2014 sama 2019 itu mayoritas ya mengarahkan ke dukungan ke Pak Prabowo, di 2024 ini terjadi split voting gitu ya, terutama di Pilpres kemarin ya. Jadi ada irisan pemilih PKS dengan pemilih Pak Anies. Hal yang sama di Pilkada Jakarta kemarin, faktor dukungan Pak Anies ke Pramono Rano itu sedikit banyak juga membawa menarik dukungan pemilih PKS dari yang semestinya mengikuti arah dukungan partai ya, linier yang mendukung Pak RK, ini justru terbelah separuh mendukung ke Pramono Rano. Jadi bukan karena PKS belum dapat menteri atau wamen ya? Iya, jadi kan meskipun PKS ini kan sikapnya masih belum pasti ya, meskipun mendukung Pak Prabowo tapi secara eksplisit tidak ada kader dari PKS yang masuk dalam kabinet merah putih ya. Boleh jadi itu juga menjadi pertimbangan. Mungkin sebagian pemilih PKS merasa memang PKS belum berada di dalam pemerintahan karena mungkin representasi kader itu mungkin menjadi pertimbangan, menjadi simbol ketika partai itu berada di dalam atau mendukung pemerintahan gitu. Oke. Satu hal yang wajar nampaknya kalau belum masuk dalam jajaran kabinet maka tidak memiliki tingkat kepuasan tertinggi atau kepuasan lebih dari 50%. Bagaimana kita mengaplikasikan teori tadi dengan melihat tingkat kepuasan dari pemilih PDIP. Yang betul jelas-jelas ini sebenarnya kan masih berada di luar, tapi terakhir juga Ketum PDIP menyampaikan pesan untuk support. Apakah ini sekedar timing yang kebetulan pas atau memang sebenarnya pemilih PDIP ini sungguh-sungguh loyal, sungguh-sungguh mengikuti arah partai? Kalau kita lihat memang porsi pemilih yang puas, memang sebagian besar partai ya di luar PKS itu memang lebih banyak yang puas. Tapi kalau kita bicara soal ketidakpuasan, porsi pemilih PDIP itu sekitar 25,7% gitu ya.
Artinya kalau kita bandingkan dengan partai lain yang ketidakpuasan dengan sama-sama porsi ketidakpuasannya, ini sebenarnya nomor 2 setelah PKS gitu ya, 25,7%. Sementara Kalau dari PKS tidak puasnya ya? 50,6 dari ketidakpuasan. Artinya kalau kita melihat itu kan cukup gede ya, itu seperempat dari pemilih PDIP itu menyatakan tidak puas. Hal yang sama soal keyakinan, memang agak beda ya desain pertanyaannya. Kalau keyakinan orang cenderung kemudian kan di situ ada harapan gitu ya. Di situ ada harapan, di situ ada kepercayaan bahwa pemerintahan ini akan lebih baik. Secara umum memang hampir semua partai ya, tidak terkecuali PKS dan PDIP, tingkat keyakinannya tinggi. Tapi sekali lagi kalau kita bandingkan ketidakyakinannya, dua partai ini berada di urutan pertama dan kedua porsi pemilihnya yang paling banyak tidak yakin. PKS 20,9%, PDIP 16,5%. Sementara partai-partai yang lain itu rata-rata di bawah 10%. Jadi polanya kelihatan memang PDIP dan PKS ini pemilihnya, kekritisannya itu cenderung menonjol gitu ya ketika diminta menilai kinerja pemerintah. Nah, ini tentu banyak faktor kenapa mereka pemilih kedua partai ini cenderung lebih kritis, cenderung lebih tidak ada porsi tidak puasnya lebih gede dibandingkan partai lain, yang ketidakyakinannya juga lebih gede dibandingkan partai lain. Karena yang pertama memang ini kan partai karakternya ideologis ya, yang sedikit banyak relasi antara pemilih dengan partainya itu tidak sekedar relasi yang emosional semata, tapi juga rasional gitu ya. Dalam artian ada ikatan atau nilai-nilai yang mengikat antara pemilih dan partainya gitu. Yang kedua tentu positioning partai saat ini yang tadi ya menyatakan mendukung PKS kan pasca Pilpres menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara PDIP sinyal-sinyal itu juga sudah dikemukakan, termasuk terakhir pernyataan. Jadi sinyal-sinyal yang diberikan tidak hanya mengapresiasi tapi juga mengkritisi bagaimana setelah 100 hari tidak hanya sekedar janji gitu ya. Terima kasih Mas Yohan sudah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu. Informasi lain, saudara, jelang libur panjang perayaan Imlek, tol Jakarta Cikampek di kilometer 57 mulai padat.